warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbika Syahrinas Anwar, kelas 10 MIPA 8, nomor presensi 17. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi biologi kelas 10, yaitu animalia. Namun, saya akan menjelaskan hanya tentang filum Porifera. Porifera adalah hewan metazoa atau multiseluler yang paling sederhana. Porifera ini dia memiliki ciri umum, yaitu di tubuhnya terdapat pori yang berbentuk seperti busa atau spons, sehingga hewan ini disebut juga sebagai hewan spons. Untuk ukuran dan bentuk tubuhnya, beberapa jenis porifera ada yang berukuran kecil sekali seperti butiran beras, sedangkan jenis lainnya memiliki ukuran tubuh hingga 2 meter. Tubuh porifera umumnya asimetri atau tidak beraturan, walaupun ada juga yang simetri radial. Bentuknya ada yang seperti tabung, vas bunga, mangkuk, dan bercabang seperti tumbuhan. Tubuhnya memiliki pori-pori kecil yang disebut ostium. Warna tubuhnya bervariasi. Ada yang berwarna cerah, misalkan merah, jingga, kuning, atau ungu, dan ada juga yang pucat, ya seperti warna-warna lain. Untuk struktur dan fungsi tubuhnya, tubuh porifera belum membentuk jaringan dan organ sehingga porifera dikelompokkan dalam parazoa. Permukaan luar tubuhnya tersusun atas sel-sel berbentuk pipih dan berdinding tebal yang disebut pinakosit. Pinakosit berfungsi sebagai pelindung. Di antara pinakosit terdapat pori-pori. Pori-pori membentuk saluran air yang bermuara di spongosol atau rongga tubuh. Lihat, spongosol dilapisi oleh sel berleher yang memiliki flagellum yang disebut koanosit. Flagellum yang bergerak pada koanosit berfungsi membentuk aliran air satu arah sehingga air yang mengandung makanan dan oksigen masuk melalui pori ke spongosol. Di spongosol, makanan ditelan secara fagositosis dan oksigen diserap secara difusi oleh koanosit. Sedangkan sisa makanan dibuang melalui lubang pengeluaran yang disebut oskulum. Nah, kalau untuk saluran air pada porifera terbagi menjadi 3 tipe, yaitu askonoid, ostium dihubungkan langsung ke spongosol. Sikonoid, ostium dihubungkan dengan saluran bercabang ke spongosol, dan leukonoid, saluran air banyak bercabang-cabang serta membentuk rongga-rongga kecil. Seperti ini gambarnya. Ini askonoid, ini sikonoid, ini leukonoid. Sudah jelas bukan? Porifera hidup secara heterotrof. Makanannya adalah bakteri dan juga plankton. Makanan masuk ke dalam tubuhnya dalam bentuk cairan sehingga porifera disebut juga sebagai hewan pemakan cairan. Pencernaan dilakukan secara intraseluler di dalam koanosit dan amoebosit. Habitat porifera umumnya di laut, mulai dari tepi pantai hingga laut dengan kedalaman 5 km. Porifera dewasa tidak dapat berpindah tempat atau dinamakan juga sesil. Hidupnya menempel pada batu atau benda lain di dasar laut. Karena cirinya yang tidak dapat berpindah tempat, hewan porifera dewasa ini juga disebut kadang-kadang sebagai tumbuhan. Porifera melakukan reproduksi atau berkembang biak secara aseksual maupun seksual. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan pembentukan tunas atau gemul. Gemul disebut juga tunas internal. Gemul dihasilkan menjelang musim dingin di dalam tubuh porifera yang hidup di dalam air tawar. Selain dengan pembentukan tunas dan gemul, porifera dapat membentuk individu baru dengan regenerasi. Reproduksi secara seksual dilakukan dengan pembentukan gamet sperma dan juga ovum. Ovum dan sperma dihasilkan oleh koanosit. Sebagian besar porifera ada yang menghasilkan ovum dan juga sperma pada tubuh individu yang sama atau namanya hermafrodit. Sedangkan klasifikasi porifera itu sendiri ada 3, yaitu Hexactinellida atau Hyalospongiae, ada Demospongiae, dan juga Calcarea atau Calcispongiae.
Hexactinellida memiliki spikula yang tersusun atas silika. Ujung spikula berjumlah 6 seperti bintang. Tubuhnya kebanyakan berwarna pucat dengan bentuk vas bunga atau mangkuk. Saluran airnya tipe sikonoid. Kalau mau jelas, inilah gambarnya. Ini gambar spikula yang ada 6 ya. Kalau yang kedua, yaitu Demospongiae. Demospongiae gambarnya begini. Nah, Demospongiae memiliki rangka yang tersusun atas rambut spongin. Tubuhnya berwarna cerah karena mengandung pigmen yang terdapat pada amoebosit. Fungsi warna diduga sebagai untuk melindungi tubuhnya dari sinar matahari. Salurannya bertipe leukonoid atau yang bercabang-cabang banyak. Habitat Demospongiae umumnya di laut dengan kedalaman yang dangkal, walaupun ada juga sih yang di air tawar. Demospongiae adalah satu-satunya hewan porifera yang anggotanya ada yang hidup di air tawar. Contoh Demospongiae adalah Spongia, Hippospongia, dan Nympha testicularis. Oh ya, yang tadi contohnya Hexactinellida itu Euplectella. Ketiga adalah Calcarea atau Calcispongiae. Calcarea atau Calcispongiae memiliki rangka yang tersusun atas kalsium karbonat atau CaCO3. Tubuhnya kebanyakan berwarna pucat dengan bentuk seperti vas bunga, dompet, kendi, dan juga silinder. Tinggi tubuhnya kurang dari 10 cm. Struktur tubuh ada yang memiliki saluran tipe asconoid, sikonoid, dan juga leukonoid. Calcarea hidup di laut dangkal. Contohnya Sycon, Clatrina, dan Leucethusa lancifer. Nah, sekarang apa sih peran porifera dalam kehidupan? Jadi ya, beberapa jenis porifera seperti Spongia dan Hippospongiae atau yang tadi golongannya Demospongiae dapat digunakan sebagai spons mandi dan juga alat gosok. Namun, spons mandi yang banyak digunakan umumnya adalah spons buatan, bukan berasal dari kerangka porifera. Zat kimia yang dikeluarkan memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker dan juga penyakit lainnya.